kita. Emang bisa ya organisasi itu ngebantu kita untuk jadi mahasiswa berprestasi? Mungkin masih ada nih beberapa dari kita yang ngira kalau anak-anak mahasiswa berprestasi itu cuman anak-anak yang ambisius, yang mereka tuh cuman aktif di kejuaraan aja, atau bahkan ada yang mikir mereka apatis. Padahal nggak juga loh, banyak juga anak-anak mapres yang mereka tuh aktif di organisasi. Bahkan ada juga yang presiden BEM. Jadi sebenarnya organisasi itu juga plays a role buat anak-anak yang mau daftar mapres. Karena pada dasarnya mahasiswa berprestasi itu dipilih bukan hanya anak-anak yang aktif di akademik aja, tapi juga aktif di non-akademik. Salah satunya ya aktif di organisasi. Sebelum kita ngebahas lebih dalam, aku pengen kenalan dulu ya. Mana tahu nanti ada yang mikir, ini siapa sih nih orang tiba-tiba ngomongin ini, emang udah ngerti? Well, aku mahasiswa berprestasi utama Universitas Negeri Malang 2021. Finalnya baru kemarin, April 2021. Dan ini videonya. Dan juara 1 yang akan mewakili Universitas Negeri Malang di program sarjana adalah Saudara Noviandri Imanu Sadia dari Fakultas Sastra. Nah sebenarnya aku tuh nggak aktif-aktif banget loh di kejuaraan. Aku ikut lomba sih beberapa kali, tapi bukan yang banyak banget gitu. Kalau kemarin aku lebih aktif di MTQ, jadi aku aktif di Musabaqah Syarhil Quran, dan kejuaraannya ya lebih banyak di situ aja. Terus aku juga ada 1 exchange dan 1 honor. Kemudian aku juga masukin nih organisasi-organisasi yang aku sempat ikutin. Dan organisasi yang aku ikutin ini ternyata sangat berpengaruh dalam rangkaian seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi di kampusku. Nah, kita langsung bahas aja ya, gimana sih sebuah organisasi itu bisa membantu kita untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk organisasi-organisasi yang bisa ngebantu nih. Yang pertama adalah level organisasi. Jadi levelnya itu apa? Apakah internasional, regional, nasional, provinsi, atau perguruan tinggi? Nah, setiap level ini mereka juga punya beberapa ketentuan yang bisa menentukan apakah ini benar-benar masuk internasional, apakah ini benar-benar masuk regional atau nasional, dan seterusnya. Kalau internasional, dia minimal punya cabang di 3 negara di luar wilayah regional yang berbeda. Jadi regional itu seperti ASEAN, terus Asia Pasifik, Uni Eropa gitu. Jadi cabangnya tuh ada di setiap regional tersebut. Terus ada juga regional. Kalau regional minimal punya 3 cabang di 3 negara di satu regional. Jadi misalnya kalau di ASEAN nih, jadi dia punya cabang di Indonesia, punya cabang di Thailand, dan juga punya cabang di Malaysia. Itu minimalnya 3. Kalau nasional, dia minimal punya cabang di 5 provinsi. Kalau provinsi minimal ada di 3 kota atau 3 perguruan tinggi. Dan yang terakhir yaitu perguruan tinggi atau kota. Jadi kalau misalnya organisasi yang kamu ikutin itu tingkatnya kota, dia masuknya tuh ke perguruan tinggi ya, bukan ke provinsi. Yang kedua yaitu posisi atau jabatan. Nah, jabatan ini cukup penting ya teman-teman, karena hanya bakal ada 5 jabatan yang akan dinilai, yaitu BPH-BPH-nya aja. Jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan juga 1 tingkat di bawah pengurus harian. Jadi ya seperti ketua-ketua bidangnya gitu. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat atau aksi kemanusiaan. Bagaimana social impact kita? Jadi gimana sih kontribusi kita di masyarakat? Sebenarnya tiap kampus juga punya value-nya masing-masing. Maksudnya ya setiap kampus itu punya kriteria sendiri nih. Kandidat yang mau dipilih sebagai mahasiswa berprestasi itu yang seperti apa sih? Memang mapresnya tuh harus balance gitu antara akademik dan juga non-akademik. Tapi biasanya nggak yang 50-50 gitu. Kadang ya mungkin 80% akademik, terus 20% non-akademik. Ada juga yang penting value social impact-nya gede. Seperti kampusku tuh seperti itu. Jadi mereka lebih mengutamakan anak-anak yang memang punya kontribusi nih di masyarakat. Karena prestasi untuk kampusku ya di Universitas Negeri Malang, prestasi itu bukan hanya seberapa banyak kejuaraan dan sertifikat yang kita miliki, tapi apakah ilmu yang kita punya itu memang bisa memberikan dampak positif ke masyarakat. Love UM. Jadi pemberdayaan masyarakat ini lebih ke kegiatan-kegiatan sosial atau volunteering program. Ada 3 kategori nih. Pendiri, koordinator relawan, dan juga relawannya sendiri. Salah satu poin plusku itu juga ada di bagian pemberdayaan masyarakat ini. Jadi kebetulan aku punya satu komunitas yang aku dirikan di kampung halamanku, namanya Kanak Project, edukasi lingkungan untuk anak. Kalau kalian mau lihat boleh, kanakproject.id ya. Tapi buat teman-teman yang belum pernah ikut kegiatan-kegiatan sosial kayak gini, tenang aja, zaman sekarang tuh ada banyak banget komunitas atau yayasan independen yang mengadakan volunteering program. Kalian bisa cari informasinya di Instagram atau di Google, itu ada banyak banget. Dan biasanya mereka tuh buka beberapa jalur. Ada fully funded yang dibayar sepenuhnya, partial funded yang dibayarin setengahnya, atau yang self funded yang bisa bayar sendiri. Jadi kalian bisa tetap ikut. Aku kemarin baru ikut dari Garuda Nusa. Untuk programnya sendiri namanya Garuda Nusa Youth Action 2. Fortunately aku kemarin menjadi salah satu delegasi fully funded, walaupun
Rangkaian seleksinya agak ketat ya. Dan programku kemarin ada di Desa Sasak Ende Lombok. Jadi buat teman-temanku yang nonton ini, hai, I miss you guys. Nah itu tadi teman-teman beberapa hal yang bisa membantu untuk jadi mahasiswa berprestasi selain daripada kejuaraan aja. Kalau boleh aku ingetin teman-teman yang mahasiswa baru apalagi, ini menjadi ladang yang tepat nih untuk kalian mulai meniti karir organisasi. Karena organisasi ini bukan hanya akan membantu kita mengembangkan kemampuan aja, tapi juga bisa membantu kita ke kesempatan-kesempatan yang lain. Terima kasih teman-teman sudah nonton, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.